Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini saya ingin mengenalkan tentang ektoparasit. Ya, ini merupakan kuliah pertama materi dari ektoparasit. Secara definitif, ektoparasit itu adalah merupakan parasit yang hidup di luar atau permukaan tubuh host. Yang menjadi sumber daya penting bagi keberlangsungan hidup dari ektoparasit adalah darah, getah bening, air mata, keringat, sel debris kulit, ya, rambut dan bulu dari inangnya. Dan itu merupakan sumber makanan bagi ektoparasit. Tubuh inang itu juga menyediakan lingkungan hidup, ya, di mana lingkungan hidup ini menghasilkan kehangatan, kelembapan. Kemudian di dalam kulit dan rambut itu juga banyak terdapat nutrisi, ya, tingkat perlindungan dan dari lingkungan eksternal, sehingga ektoparasit itu bisa bertahan hidup lama di permukaan tubuh inang. Inang ini juga menyediakan transportasi, ya, menjadi sarana transportasi ketika inang pertama yang ditempatinya sudah mengalami krisis hidup, ya, artinya sudah sangat sakit, tidak memiliki lagi makanan, maka dia bisa berpindah tempat dari satu inang ke inang lainnya. Ada beberapa cara hidup dari parasit ini. Yang pertama adalah parasit obligat. Untuk parasit obligat, dia menggantungkan seluruh hidupnya di dalam tubuh host atau inang. Ya, artinya ketika dia keluar dari tubuh host, dia tidak bisa hidup. Contohnya adalah Plasmodium. Kemudian ada parasit fakultatif. Parasit fakultatif ini cenderung lebih kuat dibanding parasit obligat. Dia mampu hidup di luar tubuh host, ya, dimana pada saat fase di luar tubuh host biasanya parasit ini bersifat dorman atau merupakan parasit yang mencemari lingkungan. Contohnya adalah Naegleria fowleri protozoa, ya, yang ada pada perairan. Yang ketiga ada parasit insidental. Parasit insidental ini hidup di dalam tubuh host yang bukan merupakan host definitif. Contohnya pada cacing larva Echinococcus granulosus pada anjing, kemudian pada cacing Angiostrongylus cantonensis pada tikus. Kedua jenis larva dan cacing ini bisa hidup menginfeksi manusia yang bukan merupakan host definitif, tapi dia mampu bertahan hidup di tubuh manusia, gitu. Ya, sifatnya insidental. Yang keempat adalah hiperparasit, di mana parasit ini hidup pada parasit lain. Jadi dia menumpang hidup pada parasit juga. Contohnya pada larva Cysticercoid dari cacing Dipilidum caninum, ya, bisa hidup pada pada pinjal, Kemudian Plasmodium ini bisa hidup pada kelenjar ludah dari nyamuk Anopheles. Yang kelima adalah parasit Spuriosa atau coprozoik. Ini parasit masuk ke dalam saluran pencernaan host tapi tanpa menimbulkan penyakit pada tubuh host. Jadi parasitnya bersifat tidak menimbulkan gejala klinis atau sakit. Adapun siklus parasit ini merupakan siklus hidup yang berkesinambungan, ya, di mana melibatkan tubuh host dan melibatkan lingkungan. Jadi ada parasit, ada host, dan ada lingkungan. Kita bisa lihat bahwa hubungan antara host dengan environment ini adalah merupakan kontaminasi stage. Pada saat parasit keluar dari tubuh host ke lingkungan, maka dia akan mencemari lingkungan. Ya, mencemari lingkungan yang akan terbawa oleh perairan, terbawa oleh tanah, dan memungkinkan dia untuk tumbuh, berkembang, dan atau menemukan inang yang baru. Ya, kemudian pada fase environment dari lingkungan menjadi parasit ini merupakan fase infeksius, di mana pada saat dia berkembang dari telur larva kemudian jadi cacing kemudian melakukan aktivitas perkawinan, ya, maka dia bisa mencemari lebih banyak lagi host. Nah, ini merupakan fase infectious stage, ya, memungkinkan dia menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Untuk ektoparasit ini berasal dari filum Arthropoda, di mana
Phylum Arthropoda ini menduduki lebih dari 80% seluruh spesies hewan yang sudah dikenal ya, dan menempati hampir di setiap habitat yang sudah diidentifikasi atau kita ketahui bersama. Phylum Arthropoda dalam jumlah yang relatif kecil ini mampu mengembangkan kemampuan untuk bisa bertahan hidup ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengorbankan individu lainnya yang kita sebut sebagai inang atau hospes. Nah, hubungan antara parasit arthropoda dengan inang ya, ektoparasit arthropoda dengan inang ini merupakan hubungan yang merugikan inang karena dia hidup dengan mengambil seluruh sumber daya yang ada di inang, sehingga lambat laun inang akan bisa menyebabkan kematian pada tubuh inang. Nah, hubungan dalam bentuk seperti ini kita kenal sebagai parasitisme. Sebagian besar ektoparasit biasanya memiliki kontak yang bersifat intermittent dengan inang, jadi kadang-kadang bersentuhan. Dan sebagian besarnya mereka free living, jadi hidup bebas ya, di lingkungan, di alam, dalam satu siklus hidup mereka. Jadi mayoritas mereka hidup secara bebas. Untuk beberapa kasus ektoparasit, contohnya pada mites atau tungau, ini cenderung memiliki inang yang sangat spesifik ya. Biasanya tungau ini akan hidup pada inang tertentu dan dia akan mengeksploitasi inang ya, bahkan spesifik pada area-area tertentu sampai dengan inang tersebut tidak lagi memiliki sumber daya yang bisa dijadikan makanan dia untuk bisa bertahan hidup. Baru kemudian dia akan pindah ke inang yang baru. Ada beberapa jenis hospes pada kasus parasitisme ya. Yang pertama adalah host atau inang definitif. Inang definitif ini merupakan hospes di mana inang tempat hidup parasit dewasa ya, fasenya fase seksual. Contohnya parasit yang memiliki inang definitif adalah Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichuria, itu hidup pada manusia dan beberapa spesies hewan. Kemudian ada yang disebut dengan hospes yang reservoir ya, reservoir. Ini merupakan hewan yang dapat dijadikan host definitif bagi parasit yang hidup di manusia. Contohnya pada hewan harimau, ini merupakan hospes dari Paragonimus westermani. Anjing juga merupakan hospes leishmania. Ya, bisa dijadikan sebagai reservoir bagi parasit-parasit yang hidup di manusia. Kemudian ada hospes intermediate atau inang antara. Ini merupakan tempat hidup parasit pada stadium larva, muda, dan aseksualnya dalam bentuk belum dewasa. Contohnya adalah siput. Siput ini dijadikan sebagai host intermediate untuk melengkapi satu siklus hidup cacing trematoda. Ya. Kemudian yang keempat ada inang insidental. Inang insidental ini secara kebetulan mengandung parasit di dalam tubuhnya, jadi dia bisa, tapi belum tentu juga bisa mengakibatkan penyakit yang sama atau gejala klinis yang sama. Contohnya adalah Toxocara ya. Toxocara canis ini adalah merupakan anjing, Toxocara canis ini merupakan spesifik inang untuk anjing dan kucing, tetapi juga mampu menginfeksi manusia. Kemudian terakhir adalah jenis hospes yang kelima, yaitu paratenik, di mana hospes ini biasanya dimasuki oleh parasit, tapi si parasit ini tidak berkembang lebih lanjut. Jadi merupakan endpoint dari infeksi parasit pada inang. Ini merupakan paratenik. Contohnya Toxocara. Toxocara ini dapat pada anjing ya, bisa menginfeksi kelinci, ayam, bebek. Tapi pada saat Toxocara masuk di dalam tubuh kelinci, ayam, dan bebek, dia tidak bisa berkembang lebih lanjut. Jadi nanti dia akan mati keluar melalui feses. Kemudian larva plerocercoid dari cacing Dipilobothrium latum itu juga bisa menginfeksi tubuh ikan. Tapi pada saat dia sampai pada tubuh ikan, maka dia sudah tidak bisa lagi menginfeksi individu lainnya. Kerusakan apa atau kerugian apa yang bisa ditimbulkan dari infeksi disebabkan oleh ektoparasit? Yang jelas pertama adalah kehilangan darah. Ya, hampir seluruh kasus
penyakit investasi ektoparasit ini mengakibatkan anemia ya, karena mereka memakan darah sebagian besar. Yang kedua, miasis. Kita bisa lihat pada gambar kanan paling bawah. Ini adalah merupakan bentuk investasi pada jaringan hidup ya dari larva lalat sehingga menyebabkan kerusakan dari kulit atau jaringan pada tubuh host. Kemudian peradangan kulit ya, sebagian besar ektoparasit hidup di permukaan tubuh host. Ini akan mengakibatkan peradangan karena aktivitas mereka memakan ya, baik jaringan, debris, rambut, epidermis atau bahkan masuk ke dalam jaringan kulit, itu akan menginisiasi proses peradangan kulit dan pruritus ya. Kemudian yang keempat, adanya respon toksisitas dan alergi. Kemudian yang kelima, keributan ya. Pada hewan yang mengalami ektoparasitik itu tentu saja mengganggu kenyamanan dan biasanya disinyalkan atau ditandai dengan gejala hewan, kalau pada anjing mungkin menggonggong ya, atau pada kucing mengeong, untuk memberi informasi bahwa mereka sedang dalam kondisi terganggu atau tidak nyaman. Kemudian melukai diri sendiri. Hewan itu akan berusaha mengeliminasi si parasit tadi dengan cara menggosokkan tubuhnya, atau kalau pada kasus hewan yang diinfeksi oleh mites itu biasanya dia menggosok tubuhnya sampai dengan terluka. Nah, ini bisa melukai diri sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat berdampak pada terjadinya gangguan sosial. Hewan yang menderita penyakit ektoparasit dalam kondisi parah itu akan cenderung menyendiri, kemudian tidak bergaul dengan teman-temannya atau komunitasnya. Selain efek langsung yang bisa kita lihat tadi ya secara klinis, salah satu peran penting dari ektoparasit dalam melancarkan aksinya adalah adanya vektor patogen, bahwa parasit ini sebagai vektor dari patogen dari berupa protozoa, bakteri, virus, cestoda atau cacing pita, dan nematoda. Jadi parasit-parasit ini dia akan membawa patogen-patogen masuk ya melalui gigitannya dan menginfeksi hewan atau manusia yang akan mengakibatkan infeksi sekunder. Namun pada tikus domestik dan manusia ya yang ditularkan oleh berperantara kutu itu juga dapat bersifat patogen. Nah, biasanya inang alternatif yang seperti ini kita kenal sebagai reservoir dari suatu penyakit tertentu. Bagaimana siklus hidup dari ektoparasit? Siklus hidup dari ektoparasit relatif sederhana ya, Terbagi menjadi dua kategori. Ada yang bersifat metamorfosis hemimetabolus dan ada metamorfosis holometabolus. Metamorfosis hemimetabolus ini siklus hidupnya relatif sederhana dengan metamorfosis yang tidak lengkap atau parsial. Serangga yang belum matang dan orang dewasa memiliki penampilan yang serupa, dan hewan yang dewasa itu punya bentuk dan struktur yang sama. Yang berbeda hanya ukuran saja untuk yang hemimetabolus. Sementara yang metamorfosis holometabolus terjadi suatu perkembangan serangga yang terjadi dalam beberapa fase yang memiliki bentuk berbeda-beda setiap fasenya. Contohnya telur, larva, pupa, lalu berubah menjadi imago, dan terakhir menjadi parasit dewasa. Pada gambar bisa kita lihat ini merupakan bentuk metamorfosis yang sederhana, bahwa dari mulai telur dia kemudian menetas menjadi larva. Larva tidak dibedakan dari dewasa ya, dari larva dan nimfa tidak dibedakan dengan dewasanya kecuali dari ukurannya saja. Jadi dia hanya berkembang secara ukuran. Kemudian kalau yang komplit metamorfosis di sini mulai dari fase telur kemudian berubah menjadi larva, pupa sampai dengan dewasa, ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, dari paparan tadi maka kita bisa mencoba mengkomparasi, membandingkan apa bedanya infeksi atau investasi ektoparasit dibandingkan dengan endoparasit. Ya, untuk ektoparasit itu dari tempat hidupnya. Kalau misalnya ektoparasit dia hidup di luar dari tubuh hewan atau di permukaan tubuh hewan, sementara endoparasit ada di dalam tubuh hewan. Ya,
Kemudian sifatnya karena dia di permukaan, ektoparasit itu cenderung temporer, sementara atau intermittent. Bisa juga beberapa bersifat permanen, tetapi memungkinkan dia untuk move dari satu individu ke individu lain melalui kontak. Ya, biasanya bersifat hemiparasit atau holoparasit. Kemudian bisa terjadi penularan melalui perlukaan atau debris atau lingkungan, ya. Kemudian untuk hewan yang bertindak sebagai ektoparasit biasanya memiliki sistem respirasi yang bersifat aerobik karena memang dia membutuhkan oksigen, sementara yang endoparasit anaerob. Sebagian besar ektoparasit itu tidak memiliki sayap, ya. Untuk bangsa dari arthropoda. Kemudian juga sedikit sekali menyebabkan kerusakan karena memang cuma bersifat intermittent, ya, tidak menetap, jadi cenderung tidak menyebabkan kerusakan parah. Berbeda halnya dengan endoparasit, dia bahkan bisa masuk ke dalam sirkulasi darah dan menyebabkan kerusakan di berbagai jaringan organ pada saat satu siklus hidupnya. Oke. Baik, ini adalah materi yang akan kita bahas mulai dari minggu depan, di mana kita akan membahas dari filum arthropoda, di mana nanti ada 2 kelas di sini, insekta dan arachnida, ya. Nanti akan insekta itu ada dari ordo Diptera, kemudian ada Pteridoptera, ada Siphonaptera, ya. Kemudian dari kelas arachnida itu ada yang astigmata, prostigmata, mesostigmata, dan metastigmata. Ini beberapa contoh gambarnya yang akan kita diskusikan beberapa minggu ke depan. Terima kasih. Saya rasa introduction dari ektoparasitologi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.